Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus sum, average, count, max, and min ya. Jadi pertama kita ambil datanya dulu, kita ambil data dari WMS Golfer saja. Nah setelah data kita ambil, anggaplah seperti ini ya. Oke, kemudian kita ambil separuh data aja. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang rumus sum, yaitu menjumlahkan, maka dipastikan dulu semua yang di sini berbentuk angka ya. Karena kalau misalnya ada tanda petik seperti ini, ada tanda petik atas begini, ini tandanya dia teks. Jadi ketika dijumlahkan, dia nanti nggak ikut ke jumlah. Contoh ya, kita buat seperti ini. Misal contoh 2 ini saya buat teks. Kalau saya sum sama dengan sum, untuk 2 ini dia 0. Tapi ketika ini di convert ke number, kita blok dulu. Convert to number bisa seperti ini caranya. Contohnya seperti ini ya. Jadi hasilnya benar 3. Bisa juga caranya ke menu data, text to column, langsung finish. Nah ini juga bisa. Jadi untuk convert ke number ada 2 cara ya. Dan pastikan kalau mau nge-sum itu harus formatnya number semua, nggak boleh ada tanda petik seperti ini. Oke. Nah, cara buat rumus sum sama dengan sum, tekan tab aja supaya rumusnya bisa aktif, kemudian diblok dari D2 sampai selesai. Kalau memang kita mau menghitung mulai dari D2. Kemudian tekan enter. Dapat hasilnya 257. Nah, ini benar nggak 257? Coba kita blok. Nah, setelah diblok, coba lihat di sini. Benar ya, 257. Jadi ketika di sum ini 257. Itu kalau misalnya kita menggunakan rumus sum atau menggunakan rumus sama dengan sum. Nah, shortcutnya untuk sum ini ada. Shortcutnya adalah ALT sama dengan dia langsung otomatis tinggal enter. Oke, gitu ya. Untuk sum seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan ada gambar jangan ada huruf atau jangan ada angka di sini yang formatnya teks. Oke. Next, untuk rumus berikutnya average juga sama. Jadi di sini harus pastikan semua angka. Rumusnya adalah sama dengan average yang ini. Nah, kita mau rumus yang mana? Misalnya kita mau average, pastikan kursor kita di average ya, warnanya pasti biru. Setelah itu baru tekan tab. Kemudian ke atas. Nah, kalau misalnya satu-satu seperti ini, panah ke atas kan satu-satu. Kalau mau langsung ke paling atas, maka tekan Ctrl panah atas, jadi langsung paling atas. Kemudian panah bawah, kemudian Ctrl Shift untuk ngeblok keseluruhan ke bawah, panah bawah. Nah, kita pastikan sampai sini ya, sampai 15. Enter. Nah, berarti ini average-nya seperti ini. Nah, setelah itu untuk max dan min. Max itu adalah nilai maksimum. Oh ya, average itu adalah rata-rata ya. Dari total jumlah ini, rata-ratanya berapa? Caranya 257 dibagi 14. Ini kan 14 angka ya. Jadi 257 bagi 14 sama dengan 18,357. Nah, setelah selesai kita rumus average, sekarang max. Max itu adalah nilai tertinggi dari data ini. Kalau misalnya dilihat, nilai tertinggi adalah 59, nilai terendahnya adalah 1. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat nilai tertinggi, rumusnya adalah sama dengan max. Kalau udah biru, tekan tab, kemudian di blok yang kita mau lihat max-nya. Nah, ini 59. Kalau min sama dengan minimum, ini angka terendah ya. Minimum blok, kita mau cek dari mana ke mana. Cara bloknya seperti ini ya. Kita blok dulu, Ctrl Shift panah bawah. Kalau lewat tinggal tekan Shift panah atas saja. Jadi Shift itu tuh nggak blok. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, minnya dapat 1. Oke ya. Jadi rumus sum, average, count, max, dan min sudah. Nah, untuk count tadi kelewat. Untuk count itu menghitung berapa baris. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi count itu menghitung kalau misalnya dia ada angkanya. Contohnya kita buat rumusnya ya, sama dengan count. Nah, warna biru tekan tab, kemudian kita blok yang kita mau hitung. Nomor 1 atau D2 sampai D15. Jadi 14 row ke bawah ya, tekan enter. Nah, ini ada 14. Jadi kalau misalnya ada yang kosong, dia nggak dihitung. Misalnya gini, ada yang kosong nih ya, berarti dia nggak terhitung.
Jadi count itu menghitung jumlah baris yang ada isinya. Kalau misalnya nggak ada isinya, misalnya seperti ini nanti nggak kehitung sama rumus ini. Oke, demikianlah cara menggunakan rumus sum, average, count, max, dan min. Semoga video ini membantu ya. Jadi kalau kalian masih bingung, silahkan ditonton minimal 2 kali diulang. Kalau misalnya belum paham, boleh ditanya ke saya. Terima kasih.